Saya mahasiswi S1 Hukum Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perihal peralihan hak atas tanah. Sebelum kita ke peralihan hak atas tanah, kita melihat dulu jenis-jenis hak atas tanah. Hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Di dalam peraturan tersebut, dalam undang-undang tersebut ada hak milik. Hak yang paling kuat dan penuh memberikan pemilik hak kontrol penuh atas tanah. 2. Hak guna usaha. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan. Diatur dalam pasal 28 ayat 1 UU PA. Hak guna usaha diberikan untuk paling lama 25 tahun. Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun. Dapat diperpanjang paling lama 25 tahun. Diatur dalam pasal 29 UU PA. Yang selanjutnya ada hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Itu diatur di pasal 35 Undang-Undang PA. Ada yang namanya hak pakai. Hak pakai untuk menggunakan tanah yang dimiliki orang lain atau tanah negara untuk keperluan tertentu. Pasal 41 UU PA. Ada yang namanya hak sewa. Hak untuk menyewa tanah atau bangunan untuk jangka waktu tertentu. Ini diatur di pasal 44 sampai 45 UU PA. Selanjutnya ada namanya hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Dan yang berikutnya hak-hak yang bersifat sementara ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menampung, dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini. Dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat. Diatur di pasal 35 UU PA. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis hak atas tanah, kita membicarakan jenis-jenis peralihan atas tanah. Dalam Undang UUP disebutkan dan peraturan-peraturan terkait disebutkan ada namanya peralihan dapat terjadi atau beralih atau dialihkan dalam jenis peralihan jual beli tanah. Peralihan hak atas tanah melalui transaksi jual beli antara pihak penjual dan pembeli. Ini diatur ada di 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 26 UU PA. Selanjutnya ada bagaimana bisa beralih, ada dengan pemberian hibah. Hibah, peralihan hak atas tanah secara sukarela tanpa imbalan. Biasanya diberikan kepada anggota keluarga atau orang lain. Itu diatur di Undang-Undang Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1666 dan Undang-Undang Pokok Agraria. Ada juga jenis peralihan karena warisan. Peralihan hak atas tanah yang terjadi akibat pewarisan dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris. Ini diatur juga di atas UU PR pasal 832 dan UU PA pasal 3. Selanjutnya, apa yang menyebabkan ada peralihan hak atas tanah itu dengan imbreng. Imbreng ini apa yang dimaksud dengan imbreng? Peralihan hak atas tanah untuk penyertaan modal saham pada suatu perusahaan. Diatur dalam Undang-Undang PT. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas undang-undang hak-hak terkait dengan imbreng lebih jelas. Terus ada jenis-jenis peralihan hak atas tanah lainnya seperti pemisahan hak. Peralihan hak atas tanah yang dilakukan melalui pemisahan tanah dan dari hak yang lebih besar. Jadi yang lebih besar dipecah ke yang lebih kecil, dipisahkan. Terus yang selanjutnya ada jenis peralihan dengan sewa menyewa. Peralihan hak untuk menggunakan tanah dengan imbalan sewa dalam jangka waktu tertentu. Ada namanya ganti rugi, peralihan karena ganti rugi. Selanjutnya peralihan karena eksekusi pengadilan. Terus peralihan dan beralih itu karena merger, penggabungan melalui lelang.
Nah, itu jenis-jenis tadi, beberapa jenis-jenis peralihan hak atas tanah. Nah, kita lebih konsentrasi atau lebih fokus bagaimana peralihan hak atas tanah dengan imbreng. Nah, kita akan membahas dasar hukumnya, pengertian imbrengnya, prosedur-prosedur dilakukan dalam imbreng, aspek perpajakan, dan aspek akuntansinya. Dasar hukum untuk imbreng hak atas tanah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Hukum Agraria, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di sini lebih disebutkan khusus, ada pasal menyebutkan 3-4 mengenai imbreng, menyebutkan penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lain yang disebut dengan imbreng. Jadi sini artinya penyetoran modalnya dilakukan bukan dengan uang atau kas. Terus yang keempat, dasar hukum yang digunakan dalam imbreng adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Nomor 5, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang hubungan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Lanjut lagi, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dan ada namanya PP 34 Tahun 2016 tentang pajak penghasilan dan peralihan hak atas tanah dan atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan bangunan beserta perubahannya. Dan selanjutnya ada Undang-Undang 42 Tahun 2009 tentang PTN. Lanjutnya ada namanya, setelah dari dasar hukum yang tadi kita sebutkan, kita melihat pengertiannya. Seperti yang disampaikan sebelumnya, di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada pasal 34 menyebutkan penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dan atau dalam bentuk lain, yang artinya ini imbreng, bukan dalam bentuk uang. Nah, di PMK 172 tahun 2023 disebutkan di pasal 10 mengatur tentang transaksi pengalihan hak harta selain kas kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Dalam hal ini adalah imbreng. Pada Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan disebutkan modal pada suatu perusahaan terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan disetor. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan bahwa imbreng itu merupakan setoran modal dalam bentuk selain uang atau selain dana. Nah, apa yang dimaksud di sini? Berarti yang dilakukan di sini adalah bahwa imbreng ini adalah merupakan modal ditempatkan dan disetor pada suatu perusahaan. Prosedur-prosedur yang dilakukan untuk imbreng hak atas tanah. 1. Persetujuan dari pemilik tanah, di mana pemilik tanah harus menyetujui bahwa peralihan atas tanah sebagai imbreng ke dalam suatu modal perusahaan, harus memperoleh persetujuan dari pemilik tanah. Terus kedua, atas tanah yang diimbrengkan untuk setoran modal di perusahaan harus dilakukan dengan harga pasar atau dengan nilai wajar, di mana nilai wajarnya ini harus dihitung oleh tenaga ahli yang tidak terafiliasi dengan perusahaan. Lanjut, yang kedua, prosedur berikutnya adalah RUPS. Jika perusahaan belum berdiri, penyertaan modal dengan imbreng dilakukan bersamaan dengan berdirinya perusahaan. Sedangkan berdasarkan pasal 41 dari Undang-Undang 40 tahun 2007 Undang-Undang PT, apabila prosedur imbreng dilakukan pada saat PT telah berdiri, berarti setelah berdiri, maka rapat pemegang saham atau RUPS diperlakukan terlebih dahulu yang memuat dalam akta pendirian atau perubahan. Dalam arti tadi kalau dia didirikan, ini kalau dia ada perubahan dan telah berdiri, dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perusahaan maupun dalam perubahan susunan pemegang saham. Terus keempat, pengumuman surat kabar atas imbreng tadi harus wajib dilakukan pengumuman surat kabar yang diatur di pasal 2
di undang-undang PT yang menyebutkan penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih dalam jangka waktu 14 hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut. Yang kelima, prosedur kelima, pembayaran pajak dan biaya. Dalam hal imbrek ada kewajiban pajak yang harus dilakukan pembayaran baik oleh penerima imbrek, baik oleh yang menyerahkan imbrek. Dalam arti kalau sebagai penerima imbrek dia dikenakan BPHTB, sementara bagi yang menyerahkan imbrek dia kewajiban perpajakan adalah BPH final. Selanjutnya dengan sudah melakukan pembayaran, sudah ada perubahan, sudah semua RUPS-nya sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan pembayaran pajak yang sudah dilakukan, kita perusahaan pendaftaran dilakukan untuk peralihan hak atas tanah ke BPN. Setelah akta dibuat, langkah selanjutnya akta dibuat, pajak dibayar, semuanya sudah lengkap. Langkah selanjutnya adalah mendaftarkan peralihan hak ke BPN untuk mendapatkan pengesahan. Sertifikat tanah yang baru akan dikeluarkan atas nama badan hukum atau perusahaan yang menerima imbrek. Nah, semua dokumentasi imbrek ini baik dari awal sampai dengan semua sudah ada peralihan hak harus disimpan. Nah, kita sudah melihat dari dasar hukum, bagaimana pengertiannya, bagaimana prosedurnya. Sekarang kita melihat aspek perpajakan peralihan hak atas tanah melalui imbrek. Apa yang dilihat dari seperti ada sempat sekilas bahwa atas imbrek ini merupakan objek dari BPHTB. Apa itu BPHTB? BPHTB pajak yang dikenakan atas peralihan hak atas tanah atau bangunan. Dalam hal ini, pihak yang dikenakan BPHTB adalah yang menerima imbrek. Dasar hukumnya ada di pasal 1 tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dasar pengenaannya adalah nilai perolehan objek pajak. Harga transaksi jual beli dalam arti ada untuk pengenaan BPHTB itu harus berdasarkan nilai perolehan objek pajak. Itu dari mana? Dari harga jual beli, nilai pasar, harga transaksi dasar lelang. Dalam hal ini kita imbrek berarti yang menjadi dasar objek pengenaan BPHTB adalah nilai wajar atau nilai pasar yang dilakukan penilaian oleh appraisal atau tenaga ahli yang tidak terafiliasi. Nah, ada kondisi jika transaksinya nilai wajarnya lebih rendah dari NJOP, berarti yang menjadi dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP. Tarifnya BPHTB berapa sih? Tarif BPHTB adalah 5% dari nilai perolehan objek pajak. Nah, kapan terhutangnya BPHTB ini? Pada saat ditandatangani, dibuat dan ditandatangani akta untuk pemasukan dalam perseroan atau badan hukum, atau dalam arti di sini pada saat dilakukan penandatanganan, dibuat dan ditandatangani akta oleh notaris, disitulah dia terhutang atas imbrek. Selanjutnya, objek pajak apa lagi yang dikenakan pada transaksi imbrek ini? Ada namanya pajak penghasilan, PPh final tepatnya. Apa yang dimaksud PPh final adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengajukan hak atas tanah atau melalui imbrek. Ini dikenakan menjadi dasar hukumnya adalah PP 34 tahun 2016 pasal 1. Dasar hukumnya termasuk juga dengan Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2001. Tarif pajaknya berapa? Tarif pajaknya adalah 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Di sini 2,5%. Berarti 2,5% dari nilai wajar atau nilai pasar yang dilakukan, yang dimana nilainya itu berdasarkan perhitungan wajar oleh tenaga ahli yang tidak terafiliasi atau tidak berrelasi, jadi 2,5%. Nah, terus apa lagi? Objek pajak apa lagi yang di sini yang perlu kita lihat adalah pajak pertambahan nilai.
pajak pertambahan nilai. Kalau dilihat dari dasar hukumnya, jika pada Undang-Undang 42 tahun 2009 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 dan Undang-Undang PHBP, harmonisasi pajak, peraturan perpajakan, harmonisasi peraturan perpajakan, menyebutkan yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan pajak kena, yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilan usaha, tujuan setoran modal, pengganti saham, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Ini diatur di pasal 1 ayat 1A ayat 2 huruf D. Lanjutnya apa? Lebih jelasnya lagi apa disebutkan? Pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan pelaporan, pemekaran dan pemecahan dan pengambil alihan usaha serta pengalihan barang kena pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham yang dilakukan oleh, ini kondisi-kondisinya, pengusaha kena pajak kepada pengusaha kena pajak lainnya tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak sehingga tidak ada pajak pertambahan nilai yang berhutang. Kedua, kondisi kedua, pengusaha yang belum atau tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak sehingga terdapat pajak pertambahan nilai yang terhutang, namun lihat nih, tidak dipungut oleh pengusaha tersebut karena belum atau tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Berarti dapat disimpulkan atas transaksi seperti itu dalam arti imbreng ini, kalau dilihat dari penjelasan tadi itu bahwa transaksi imbreng untuk tujuan setoran untuk pengganti saham adalah bukan objek PPN. Selanjutnya kita sudah melihat semua aspek. Kita tadi sudah melihat aspek dari dasar hukumnya, pengertian, prosedur-prosedur, terus aspek perpajakannya. Sekarang kita akan melihat dari segi aspek akuntansi. Dari segi aspek akuntansi, jika yang memberikan imbreng ini adalah suatu badan hukum atau perusahaan, maka pencatatan yang sebelumnya dicatat sebagai aset aset tanah sekarang menjadi investasi pada saham. Entah itu saham karena menjadi investasi saham berupa entitas, apakah perusahaan asosiasi atau instrumen keuangan lainnya. Jadi berubah. Pada saat yang menyerahkan, pada saat ini dia si perusahaannya tadinya dicatat sebagai aset, sekarang jadi investasi saham. Nah, selanjutnya bagi yang menerima, berarti pencatatannya adalah aset tetap berupa tanah dan adanya penambahan modal saham, dalam arti modal disetor atau modal disetor dan ditempatkan sejumlah nilai wajar dari imbreng yang dilakukan tenaga ahli tadi. Nah, kita melihat dari yang menerima imbreng. Nah, berarti dalam pembukuannya di neracanya, bukan neraca sekarang, bukan neraca lagi, itu posisi keuangannya menyebutkan, disajikan bahwa aset tadi yang tadinya itu dicatat sebagai aset atas tanah, terus ada modal, penambahan modal disetor dan ditempatkan. Nah, atas penerimaan imbreng ini tidak dicatat dalam profit and loss. Bagaimana dengan penyajian dalam cash flow-nya? Dan imbreng ini, penerimaan imbreng hak atas tanah ini tidak berpengaruh terhadap cash flow. Kenapa? Karena transaksinya bukan transaksi cash. Nah, bagaimana dengan penyajian dalam laporan keuangan pada long form report-nya? Itu disajikan ada tambahan informasi yang dilakukan nanti pada catatan untuk aset tetap, bagaimana asetnya, apa aja asetnya, bagaimana perolehannya. Begitu juga dengan modal sahamnya, itu karena apa karena imbreng, itu akan disajikan berapa saham yang ditempatkan dan disetor, siapa pemegang sahamnya, berapa persen, itu dijelaskan secara detail.
Nah, dari beberapa tadi aspek yang kita lihat, ini mengenai IMBRANK ini, kita udah melihat dari dasar hukumnya, pengertiannya, prosedur-prosedurnya, aspek perpajakannya, aspek akuntansinya. Kita bisa lihat bahwa IMBRANK ini suatu transaksi yang sering terjadi dalam suatu perusahaan. Nah, perlu saya sampaikan bahwa jika ada suatu salah kutip ataupun salah sumber, dapat dilakukan cross check ke sumber utamanya. Demikian saya sampaikan mengenai IMBRANK ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.